Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Untuk ini ke pertemuan ketiga kita akan membahas terkait dengan hakikat dan jenis penelitian. Nah, di pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas terkait dengan dasar-dasar penelitian ya, dan juga metodologi penelitian. Sekarang kita masuk ke bab hakikat dan jenis penelitian. Nah, ini kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan definisi penelitian, tujuan penelitian, dan dasar-dasar penelitian, dan juga terakhir adalah metodologi penelitian. Oke, hakikat penelitian. Apa sih hakikat penelitian itu? Nah, hakikat penelitian jelas yang yaitu adalah rasa ingin tahu. Ada rasa ingin tahu. Apa sih? Kenapa sih kok bisa gitu ya? Ada rasa ingin tahu. Ini yang kita sudah bahas di pertemuan kedua ya, ada rasa ingin tahunya. Kemudian disesuaikan dengan keilmuannya, bidang keilmuannya, apakah pendidikan atau di bidang pendidikan, atau di bidang pertanian, atau di bidang IT. Nah, kemudian baru dilakukan suatu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan harus sesuai dengan metode ilmiah atau kaidah ilmiah yang berlaku. Nah, ini adalah sumbernya dari di Diknas 2008. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Masalah ini didasarkan dari pengkajian teori, kemudian baru merumuskan suatu hipotesis kalau ada. Jadi ini tidak wajib ya. Jadi kalau ada, kemudian setelah mengajukan hipotesis baru didasarkan pada pengumpulan dan analisis data. Datanya didapat dari mana? Dianalisis dan diverifikasi sesuai nggak dengan hipotesis tadi. Kalau sudah sesuai baru diinterpretasi dari hasil analisis data tadi, dikaji, dibahas sesuai dengan kembali lagi terkait dengan teori yang sudah diajukan tadi. Nah, baru selanjutnya adalah menarik ke kesimpulan. Tadi ya cara teknis seperti itu. Kemudian penelitian yang berdasarkan fungsinya, ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, dan terakhir ada penelitian evaluasi. Masih ketiganya itu. Nah, ini perbedaannya antara penelitian dasar, terapan, dan evaluasi dilihat dari empat sub atau 4 kriteria. Ini diadaptasi dari Macmillan dan Schumacher pada tahun 2001 terkait dengan topik penelitian. Kalau dasar itu lebih pada ilmu pengetahuan eksakta terkait dengan perilaku dan sosial masuk umum. Kalau terapan sudah masuk ke bidang-bidang jurusan keterapannya, kedokteran, teknologi, dan juga pendidikan. Nah, kemudian penelitian evaluasi ini adalah pelaksanaan berbagai kegiatan program pada suatu lembaga. Jadi keseluruhan, kalau evaluasi secara keseluruhan. Dari tujuan penelitian pun juga berbeda. Kalau di penelitian dasar itu untuk menguji teori, dalil, dan prinsip dasar. Kemudian menentukan hubungan empiriknya antara fenomena dan juga hasil analisis dari data yang sudah terapan. Ini menguji kegunaan teori dalam bidang tertentu, yaitu misal bidang teknologi. Apa sih teorinya? Bidang pendidikan apa aja? Teori aksi, teori humanistik, lainnya, teoristik. Kemudian menjelaskan hubungan empiriknya dan generasi analitik di antara bidang tertentu. Jadi tidak seperti yang dasar, kalau dasar masih umum, tapi kalau terapan sudah disesuaikan dengan bidang-bidang tertentu. Kemudian masuk ke penelitian evaluasinya. Ini hanya untuk mengukur manfaatnya, sumbangannya apa sih, sumbangsinya bagi masyarakat, dan kelayakan programnya itu bagaimana sih. Itu adalah dari evaluasi. Kemudian untuk tingkat generalisasi hasil penelitiannya, kalau dasarnya, tapi yang sudah saya singgung itu abstrak dan juga umum, masih umum. Kalau terapan itu sudah umum, cuma sudah mengacu pada bidang tertentu, sudah sesuai dengan bidang keilmuan. Kalau evaluasi ini konkret dan juga spesifik, diterapkan dalam praktek pada bidang.
Jadi sudah spesifik, lebih detail lagi kalau evaluasi. Nah, untuk kegunaan penelitiannya, penilaian dasar ini pengetahuan pada prinsip dasar dan metodologi yang berlanjut. Jadi bisa hanya bersifat untuk pengetahuan dan prinsip dasar. Penerapan pengetahuan pada bidang tertentu dan juga metodologinya yang sesuai dengan bidang tersebut. Dan evaluasi, kalau evaluasi ini kegunaan penelitiannya adalah pengetahuan pada penelitian dan metodologi yang dilakukan melalui praktek tertentu. Jadi lebih ke praktek evaluasi. Langsung implementasinya bagaimana. Itu perbedaan dari penelitian dasar, terapan dan juga evaluasi. Kalau kita bisa masuk ke dasar dan juga terapan. Seperti itu. Tapi lebih umumnya kita masih masuk ke dalam penelitian yang dasar. Kalau terapan lebih cenderung agak spesifik, kemudian kalau evaluasi lebih spesifik. Kemudian ada dua lagi, ini penelitian yang biasa kita temui ya dalam teknologi, ada penelitian kuantitatif yang kuali. Mungkin kalian sudah mendengar ya terkait penelitian kuantitatif dan juga kuali. Oke, ini penelitian kuantitatif di mana penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan menguji hubungan antar variabel, menentukan sualitas dari variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang nilai prediktif atau untuk meramalkan suatu gejala atau fenomena. Nah, ini yaitu bila masalah yang merupakan titik tolak, ya itu sudah jelas baru dilakukan kemudian nanti bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Bila ini diketahui sejauh mana sih pengaruh perlakuan treatment terhadap subjek tertentu, itu kemudian ini ciri-cirinya. Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Tadi kan saya sudah sebut, hipotesis penelitian itu tidak seluruh penelitian ada, jadi hanya beberapa saja. Penelitian sifatnya adalah penelitian kuantitatif. Bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan juga dapat diukur. Dan bila peneliti ingin menguji terhadap adanya suatu keraguan tentang kebenaran pengetahuan teori dan produk atau diagnosis. Nah, ini masih berhubungan dengan yang hipotesis tadi, adanya keraguan. Ini adalah siklus penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah penelitian dimulai dari sebuah permasalahan. Ada suatu pertanyaan yang belum terjawab di pikiran peneliti. Siklusnya seperti itu, muncul masalah, kemudian penelitian melihat tujuannya dalam suatu permasalahan atau tujuan penelitiannya, kemudian penelitian membagi permasalahan menjadi beberapa sub permasalahan melalui penyataan penelitian spesifik atau lebih tepatnya hipotesis penelitian. Kemudian penelitian mengajukan solusi sementara terhadap permasalahan yang pada hipotesis tersebut yang mengarahkan peneliti untuk menemukan data menggunakan instrumen data. Penelitian mencari data sesuai permasalahan hipotesis, data dikumpulkan, diorganisasikan atau dikaji. Kemudian penelitian menginterpretasikan arti data yang mengarah pada konfirmasi, disetujui atau ditolak dari hipotesis penelitian yang sudah ditentukan. Itu adalah siklus dari penelitian kuantitatif. Jadi lebih mengarah untuk mencari solusi dari suatu permasalahan yang sudah ada dengan melakukan pengkajian ulang yang baru diinterpretasikan. Itu mendukung apakah hipotesis yang sudah ada itu diterima atau ditolak, seperti itu. Kemudian perbedaannya dengan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif mengkaji perspektif atau persepsi partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Jadi lebih ke fenomena-fenomena sosial aja. Jadi lebih cenderung pada persepsi. Kalau kuantitatif tadi tidak. Jadi untuk menggunakan suatu solusi menggunakan kajian. Nah, ini ciri-cirinya adalah bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap, jadi tidak
tertentu. Kemudian, bila peneliti ingin memahami makna di balik data yang tampak, bila peneliti ingin memahami interaksi sosial, bila peneliti ingin memastikan kebenaran datanya, bila ingin meneliti tentang sejarah atau perkembangan, nah itu adalah peneliti yang kualitatif. Jadi lebih cenderung pada interaksi sosial. Jadi lebih lebih mengarah kejadian interaktifnya itu lebih besar dibanding yang kuantitatif, karena perlu objek langsung, yaitu dengan individu atau orang. Kemudian ini siklus penelitian kualitatif, tahap deskripsi, ini ada identitas masalah, kemudian ada tahap reduksi, yaitu mengatasi masalah, dan tahap fokus masalah. Jadi dari masalah yang sudah ada itu direduksi, jadi lebih fokus pada masalah mana. Berbeda dengan kuantitatif yang lebih cenderung permasalahan itu masih bersifat umum. Nah, kalau di kualitatif itu cenderung lebih spesifik, lebih fokus lagi. Kemudian tahap seleksi, di mana ada kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan pemaknaan data, pemunculan teori atau hipotesis, dan juga nantinya adalah pelaporan ke penelitian. Ini hampir sama dengan yang kuantitatif, sangat sama. Oke, mungkin itu saja materi kali ini. Jadi kita sampai ke pengenalan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan juga tadi ada penelitian dasar ya, penerapan dan juga evaluasi. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mengetahui terkait dengan apa sih perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke ya. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.